Halo para penikmat kultivasi ganda yang sangat berbakti kepada orang tua. Gimana kabar kalian? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Putra Suci Taishu Chushyu episode ke-54, di mana pada episode sebelumnya seorang pria berjubah hitam yang dicurigai dari pihak keluarga Ouyang di Dongzu. Dia telah mencuri cincin penyimpanan yang berisikan uang Chushyu dari keuntungan turnamen bela diri yang dia adakan sebelumnya. Penatua Moupeyan pun langsung datang ke TKP untuk menangkap pencuri itu, tapi dia berhasil meloloskan diri menggunakan teknik rahasia Xingzimi yang sama dengan milik Chushyu. Chushyu pun merencanakan untuk pergi membuat perhitungan dengan keluarga Ouyang, di mana dia membuat rencana dengan Penatua Moupeyan untuk pergi ke Dongzu secara diam-diam. Dan dalam perjalanan Chushyu tidak lupa untuk melakukan ritual penggenjotan agar kepalanya tidak terasa pusing karena nafsu birahinya belum tersalurkan. Perahu terbang yang ditumpangi oleh Chushyu pun berhenti sejenak untuk transit, dan Chushyu bertemu dengan seorang bocah yang mencoba mencuri uangnya. Siapakah identitas bocah tersebut? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Chushyu pun bertanya kepada gadis kecil itu. Dia bilang, "Bocah, kau tidak perlu takut, karena aku tidak akan menyakitimu. Siapa namamu?" ucap Chushyu sambil mengelus rambutnya. Gadis kecil itu menjawab, "Qin Yiyi, namaku adalah Qin Yiyi, tuan." Mendengar nama dari gadis kecil itu, wajah Chushyu pun langsung berubah menjadi serius dan berkata di dalam hatinya, "Pantas saja wajahnya tidak terasa asing bagiku. Rupanya dia adalah anak dari teman lamaku. Tapi kenapa keadaannya seperti ini? Dia terlihat seperti gelandangan yang menghalalkan segala cara untuk bisa tetap bertahan hidup." Kemudian Chushyu pun membayangkan saat dirinya sedang melarikan diri bersama Liu Hongyi yang sedang terluka, di mana mereka diselamatkan oleh seorang pria tua dari keluarga Qin. Dan pria tua baik hati itu mengajak mereka untuk pergi ke rumahnya dan mengobati luka-luka Liu Hongyi sehingga nyawanya pun berhasil diselamatkan tepat waktu. Chushyu dan Liu Hongyi bersembunyi sementara waktu di kediaman keluarga Qin yang terlihat lusuh. Tapi pada awalnya keluarga Qin adalah keluarga yang besar. Dikarenakan mereka telah menyinggung seseorang, sehingga mereka dipecat dan anggota keluarga mereka yang beranggotakan 3 orang pun melarikan diri ke Dongzu untuk menghindari masalah. Dan itu adalah kenangan terhangat Chushyu bersama Liu Hongyi saat tinggal di kediaman mereka. Tapi hal yang indah itu tidak berlangsung lama, karena musuh yang mengejar mereka akhirnya sampai di pintu rumah. Dan pria tua itu mengorbankan dirinya untuk memancing musuh menjauh demi menyelamatkan mereka berdua. Setelah beberapa tahun berlalu, Chushyu pun membalaskan dendam keluarga Qin dengan membantai semua pelakunya. Dan Chushyu mengetahui kalau putri keluarga Qin melarikan diri ke pengasingan, tapi Chushyu tidak pernah menemukan keberadaannya. Tanpa pernah aku duga sama sekali, aku bertemu dengan keturunannya di kapal terbang ini setelah aku terlahir kembali, ucap Chushyu setelah bertemu kembali dengan keturunan dari keluarga Qin. Kembali lagi ke masa sekarang, Chushyu penasaran dengan keadaan Qin Yiyi yang terlihat menyedihkan itu. Dia pun bertanya kepadanya, "Yiyi, kenapa kau berada di perahu terbang ini? Di mana orang tuamu?" Qin Yiyi menjawab, "Ayah dan ibuku pergi ke Dongzu, dan aku mendengarnya dari kakek Huang kalau perahu terbang ini akan melakukan perjalanan dari wilayah selatan menuju Dongzu. Jadi aku berharap bisa menemukan kedua orang tuaku di sana." Mendengar Qin Yiyi berkata seperti itu, Chushyu yang sudah mengetahui kalau kedua orang tua gadis itu sudah tiada, dia hanya menghela napas panjang dan berkata di dalam hatinya, "Gadis kecil yang malang, untuk saat ini sebaiknya aku tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi kepada kedua orang tuanya." Meskipun Chushyu dikenal sebagai dewa iblis yang sangat kejam, tapi dia tidak akan melupakan jasa keluarga Qin yang pernah menyelamatkannya dan langsung mengelus rambut Qin Yiyi tanpa berkata apa-apa. Sehingga Qin Yiyi pun merasa heran kenapa tiba-tiba saja Chushyu melakukan hal itu kepadanya. Lalu Chushyu berkata kepada Qin Yiyi, "Nak, sekarang ikutlah denganku. Aku akan mengajarimu cara berlatih kultivasi, dan setelah kau menjadi seorang kultivator, kau bisa pergi untuk mencari orang tuamu sendiri. Selama kau bersama denganku, kau tidak akan pernah kelaparan lagi dan tidak akan ada seorang pun yang berani mengganggumu." Karena seseorang yang baru saja ditemuinya mengajaknya untuk pergi, tentu saja Qin Yiyi menjadi penasaran akan satu hal. Dia bilang, "Maafkan aku, Paman. Kalau aku boleh tahu, apakah kau adalah Paman Chushyu?" Chushyu yang mendengar dia berkata seperti itu langsung terkejut dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, Kenapa kau mengira kalau aku adalah orang yang kau maksud itu?" Qin Yiyi menjawab, "Karena sebelum aku pergi dari rumah, ayahku pernah bilang kepadaku kalau di masa depan akan ada seseorang yang mengajakku untuk pergi. Orang itu adalah Paman Chushyu atau Bibi Liu Hongyi." Mendengar hal itu, Chushyu pun langsung mendekat dan menyuruh Qin Yiyi untuk memelankan suaranya. Dia bilang, "Pelankan suaramu."
"Yah, ini aku adalah Chusiu. Aku tahu nama ayahmu, dia adalah Qin Qianjun, ibumu Chen Muyu, dan kakekmu adalah Qin Mo. Mereka semua adalah teman lamaku. Tapi untuk saat ini semua itu adalah rahasia, jadi kau tidak boleh mengatakannya kepada siapapun, karena hal itu akan sangat merugikanku." Qin Ji pun langsung mengangguk setelah Chusiu menjelaskan semua itu kepadanya. Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Dongzhou bersama-sama setelah Chusiu bertemu dengan keturunan keluarga Qin yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya. Jadi Chusiu membawa Qin Ji untuk sementara waktu sebelum dia bisa bertahan hidup sendiri di dunia kultivator yang sangat kejam ini. Setelah sampai di pelabuhan Dongzhou, Chusiu pun berjalan keluar dan berkata kepada Qin Ji, "Dengarkan aku baik-baik. Setelah kita turun dari perahu terbang ini, kau adalah anakku dan bibi Fei Yan. Apakah kau sudah mengerti sekarang?" Qin Ji yang merasa sangat senang setelah bertemu dengan teman lama ayahnya yaitu Chusiu, tentu saja dia akan menuruti semua yang dikatakan oleh Chusiu kepadanya. Dia bilang, "Baiklah Paman Chusiu, aku akan mengingatnya dengan baik." Kemudian, setelah Chusiu berjalan memasuki kota, beberapa orang melihatnya berjalan bersama dengan Qin Ji. Sehingga orang-orang itu langsung menghentikan Chusiu. Mereka bilang, "Hei kau, berhentilah di sana. Memangnya kau akan membawa bocah itu pergi kemana?" Chusiu pun langsung menghentikan langkahnya, dan saat dia berbalik, terlihat ada dua orang yang berpenampilan seperti preman. Mereka menatap ke arah Chusiu dengan tatapan mata yang terlihat sangat merendahkan. Mendengar keributan yang terjadi di sana, perhatian semua orang pun langsung tertuju kepada Chusiu yang dihentikan di tengah jalan oleh dua orang yang tidak dia kenal sebelumnya. Pada saat ini mereka sedang berada di kaki gunung Suelingcheng di Dongzhou, dan Chusiu yang melihat kalau ada dua orang yang menghentikannya di tengah jalan, dia berkata di dalam hatinya, "Tidak aku sangka sesampainya di Dongzhou, ada dua orang bodoh yang dengan sangat tidak tahu malunya berani menghalangi jalanku." Qin Ji yang mengenal kedua orang itu, dia langsung mengadukannya kepada Chusiu. "Paman Chusiu, mereka berdualah yang selama ini menyuruhku untuk mencuri. Kalau aku tidak menuruti mereka, mereka pasti memukuliku." Chusiu menjawab, "Kau jangan takut. Selama aku berada di sini, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyakitimu lagi." Lalu salah seorang dari mereka langsung meregangkan otot-otot di tangannya, dan sambil memasang tatapan penuh intimidasi, orang itu bilang, "Hoho, Tuan, kau berani sekali ingin membawa salah seorang bawahanku. Apakah kau sudah bosan hidup dengan melakukan hal seperti itu?" Melihat dua orang yang sangat tidak tahu diri itu, Fei Yan pun merasa sangat kesal dan langsung menggunakan teknik telepatinya dan berbicara kepada Chusiu. "Yang mulia putra suci, apakah kau ingin aku untuk mengurusi mereka berdua?" Chusiu menjawab, "Lakukanlah dengan cepat. Kita tidak boleh membuang-buang waktu dan menarik perhatian orang lain." "Baiklah yang mulia putra suci, aku akan melakukannya dengan cepat," ucap Mo Fei Yan menjawab. Kemudian, Fei Yan langsung menerjang ke arah mereka berdua sambil mengeluarkan energi spiritual miliknya. Dia bilang, "Kalian berdualah yang pertama kali menghalangi jalan kami, jadi jangan salahkan aku jika bersikap kasar." Hanya dengan jentikan satu jarinya saja, Fei Yan langsung mengempaskan kedua orang itu jauh ke belakang. Karena bagi seorang kultivator, melawan manusia biasa bagaikan mengaduk bubur dalam mangkok, dan kedua orang itu langsung terpental jauh ke belakang sambil berteriak kesakitan dengan sangat keras. Dalam sekejap saja, kedua orang itu sudah tidak terlihat lagi dari sana. Setelah Fei Yan menghempaskannya jauh ke belakang, karena dengan beraninya mereka menghalangi jalan Chusiu. Dan sebagai pengawal Chusiu, sudah menjadi tugas Fei Yan untuk menyingkirkan segala sesuatu yang bisa membahayakan Chusiu. Karena merasa kalau tindakan barusan bisa menarik perhatian banyak orang dan penyamaran mereka bisa terbongkar, Chusiu pun langsung menggunakan teknik teleportasi miliknya dan mengalirkan energi spiritual kepada mereka berdua. Dia bilang, "Kita tidak boleh melakukan tindakan yang mencolok. Kalian berdua mendekat kepadaku, karena aku akan menggunakan teknik teleportasi untuk segera pindah dari tempat ini." Kemudian, mereka bertiga pun berpindah dari dermaga menuju kota Hongdong di Dongzhou, dan mereka langsung muncul di tengah-tengah kerumunan orang. Tapi hal itu bukanlah masalah yang besar, karena di dunia kultivator hal seperti itu adalah hal yang umum yang biasa digunakan oleh para kultivator tingkat tinggi untuk berpindah tempat. Sehingga orang-orang yang melihatnya pun tampak tidak terkejut sama sekali karenanya. Chusiu pun menatap ke arah bangunan besar yang ada di hadapannya. Dia bilang, "Akhirnya kita telah sampai di kota Hongdong, dan yang ada tepat di hadapan kita adalah kediaman keluarga Ouyang." Fei Yan dan Qin Ji pun hanya diam saja tanpa berkata apa-apa setelah Chusiu menjelaskan kalau bangunan yang ada di hadapan mereka adalah kediaman keluarga Ouyang yang merupakan tujuan mereka datang ke Dongzhou. Lalu setelah menyembunyikan Qin Ji di tempat yang aman, Chusiu bertanya kepada Fei Yan tentang informasi yang dimiliki oleh keluarga Ouyang. "Fei Yan,
siapakah murid inti paling berbakat yang dimiliki oleh keluarga Ouyang di generasi ini? Fei Yan menjawab, namanya Ouyang Tianche. Chu Xiu pun kembali berkata, jika memang ada juru tulis di keluarga Ouyang, dia pasti sudah mempraktekannya. Pergilah tangkap Ouyang Tianche dengan teknik pengikat jiwa, tapi ingatlah untuk tidak mengungkapkan identitasmu saat menjalankan misi ini. Baik Yang Mulia Putra Suci, ucap Fei Yan menjawab. Sementara Fei Yan pergi untuk menangkap Ouyang Tianche, Chu Xiu memperhatikan dengan seksama keadaan di depan pintu gerbang keluarga Ouyang, di mana di sana terdapat beberapa orang penjaga dengan senjata lengkap, dan Chu Xiu pun berkata di dalam hatinya, ternyata keluarga Ouyang sangatlah waspada. Mereka menaruh cukup banyak penjaga di depan pintu gerbang. Sepertinya kami tidak bisa masuk ke sana dengan cara yang biasa. Tak lama kemudian, Fei Yan pun kembali sambil membawa seseorang yang telah dia lumpuhkan dengan teknik pengikat jiwa. Dia bilang, Yang Mulia Putra Suci, aku telah menangkap Ouyang Tianche. Chu Xiu menjawab, kerjamu sangat cepat dan sempurna. Terima kasih banyak Fei Yan atas kerja kerasmu. Tubuh Ouyang Tianche yang masih tidak sadarkan diri itu mereka sandarkan di dinding, dan Fei Yan pun kembali berkata, untungnya dia sedang jajan di luar, jadi aku bisa menangkapnya dengan mudah. Dan menurut informasi yang telah aku kumpulkan, anak ini telah berlatih rahasia teknik Xingzimi, tapi yang dia pelajari tidaklah banyak, hanya sekitar 1/10 saja. Dan aku tidak tahu apakah dia tidak mampu menguasainya, atau pihak keluarga Ouyang hanya mengizinkan dia menguasainya hanya sampai pada titik tertentu saja. Mendengar hal itu, Chu Xiu pun langsung mengambil kesimpulan. Dia bilang, bahkan keturunan yang paling jenius seperti dia saja tidak menguasai teknik rahasia Xingzimi sepenuhnya. Sepertinya versi lengkapnya hanya berada di tangan Patriark Ouyang. Karena merasa kalau pekerjaannya belum membuahkan hasil yang diinginkan, Fei Yan pun mengusulkan idenya. Dia bilang, kalau begitu, bagaimana kalau aku pergi ke kediamannya untuk menangkap leluhur mereka? Tapi Chu Xiu langsung menolak usulan tersebut. Dia bilang, pihak keluarga Ouyang juga telah menyentuh ambang ranah Da Sengjing. Bukanlah hal yang mudah untuk menangkap mereka. Jika kau memaksakan diri untuk melakukannya, pasti akan terjadi keributan yang besar, dan itu bisa menarik perhatian pihak lain yang bisa merugikan kita. Kalau begitu, apa rencanamu selanjutnya? Ucap Fei Yan bertanya kepada Chu Xiu. Chu Xiu pun langsung terpikirkan sebuah ide yang sangat bagus, dan sambil tersenyum dengan lebar, dia bilang, hahaha. Kau jaga saja Ouyang Tianche di sini, dan jangan biarkan dia sampai kabur. Aku akan menyamar sebagai dia dan masuk ke kediaman keluarga Ouyang untuk mendekati leluhur mereka. Dan setelah itu, mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian, Chu Xiu menyamar sebagai Ouyang Tianche untuk menyusup ke kediaman keluarga Ouyang, dan Chu Xiu berjalan dengan santai melewati para penjaga yang ada di sana. Karena mereka berjaga selama 24 jam dan saling bergantian dengan penjaga lainnya dalam waktu yang telah ditentukan. Sesampainya di sana, para penjaga langsung menyapa Chu Xiu yang sedang menyamar itu. Mereka bilang, Tuan Muda Tianche, apakah Anda sudah merasa cukup bersenang-senangnya? Temannya menambahkan, Tuan Muda Tianche, selamat datang kembali. Chu Xiu pun hanya tersenyum saja kepada para penjaga itu setelah dia melakukan penyamaran dengan sempurna. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui kalau sebenarnya yang datang ke sana bukanlah Ouyang Tianche yang saat ini sedang disekap oleh Fei Yan di suatu tempat. Setelah masuk ke dalam, Chu Xiu melihat seorang gadis berambut kuning yang sedang menyulam sendirian di malam hari, dan gadis itu malah melakukannya di luar ruangan pada tengah malam yang dingin. Padahal dia bisa melakukannya di ruangan tertutup dan juga hangat. Gadis itu bernama Su Wanrong. Dia adalah istri dari Ouyang Tianche, di mana dia langsung menoleh ke belakang setelah mendengar ada seseorang yang telah membuka pintu. Su Wanrong pun langsung menyapa Chu Xiu yang dia kira sebagai suaminya itu dan berkata, selamat datang kembali suamiku. Oh iya, tadi ayahku datang ke sini. Dia berkata setelah kau kembali pulang, kau harus segera pergi ke kuil leluhur karena nenek moyang ingin bertemu denganmu. Chu Xiu menjawab, ya, baiklah. Lalu berkata di dalam hatinya, kenapa ekspresi wanita ini seperti itu? Sungguh aneh sekali. Wajah memelas Su Wanrong itu membuat Chu Xiu merasa heran, dan Su Wanrong pun kembali berkata, suamiku, apakah kau akan kembali pulang malam ini? Melihat ekspresi Su Wanrong, Chu Xiu pun berkata di dalam hatinya, apakah Ouyang Tianche jarang pulang ke rumahnya dan meninggalkan gadis ini sendirian di kamar kosong sehingga membuatnya menjadi kesepian? Chu Xiu pun memerankan aktingnya dengan sangat baik, di mana dia langsung berbalik ke belakang tanpa menghampiri Su Wanrong terlebih dahulu. Dia bilang, itu semua tergantung dengan suasana hatiku, jadi kau pergi beristirahatlah terlebih dahulu dan jangan terlalu berharap. Lalu berkata di dalam hatinya, Ouyang Tianche memang pria yang bodoh.
Jika aku memiliki istri sepertinya, aku akan menggenjotnya siang dan malam tanpa henti. Kemudian, Cusiu pergi ke kuil leluhur keluarga Ouyang, dan sambil membuka pintu, Cusiu berkata di dalam hatinya, "Aku benar-benar tidak menyangka sebelum aku pergi untuk mencarinya, leluhur tua itu malah mengundangku lebih dulu untuk datang ke tempatnya berada. Sekarang lebih baik aku menyembunyikan aura putra suci milikku agar pria tua itu tidak mengetahuinya." Tapi setelah Cusiu membuka pintunya, ternyata yang ada di dalam bukanlah seorang pria tua yang dibayangkan oleh Cusiu, tapi di atas ranjang terlihat seorang wanita yang sedang bersantai dengan posisi tubuh yang cukup menggoda. Leluhur keluarga Ouyang ternyata adalah seorang wanita dan dia masih terlihat cukup muda, sehingga Cusiu pun merasa penasaran dan berkata di dalam hatinya, patriark Ouyang ternyata adalah seorang wanita. Sekilas saja dia terlihat berpengetahuan sangat luas, sehingga dia masih terlihat tampak seperti seorang gadis muda. Tapi sebelum Cusiu menghampirinya, ceritanya pun bersambung. Waktos nasib. Sakitulahnya pemirsa, dari waktu lapar yuk rek daang heula. Maju dan berjaya terus jago ngora Trot Lovers.